Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, setelah dari berziarah di makam beliau Sunan Kalijaga, kami bersama rombongan dari Ansor Desa Kebalan Pelang, Kecamatan Babat, Kabupaten Lamongan, sedang menuju ke Masjid Sunan Kalijaga untuk persiapan berjamaah sholat subuh. Masjid Sunan Kalijaga semula adalah langgar atau surau, atau kita menyebutnya sebagai musola, yang dibuat oleh Sunan Kalijaga. Dan masjid inilah cikal bakal berdirinya bangunan Masjid Agung Demak yang diilhami dari bangunan langgar ini. Masjid Sunan Kalijaga ini berdirinya lebih dahulu daripada Masjid Agung Demak, dan baru pada zaman Pangeran Mijil, langgar Sunan Kalijaga ini dikembangkan menjadi sebuah masjid karena tuntutan dari jumlah jamaah. Sejak berdirinya hingga sekarang, masjid telah mengalami bangunan renovasi berkali-kali. Masjid dengan bangunan induk yang asli berukuran 10 kali 16 meter ini telah mengalami beberapa kali perubahan dan perbaikan pada pemugaran, yaitu yang dilakukan pada tahun 1970 dengan menambah beberapa bangunan serambi yang cukup luas. Meski mengalami beberapa kali perbaikan, tetapi bangunan induk masih asli dan tidak pernah diubah, tetap dipertahankan keasliannya. Lebih-lebih keberadaan keempat tiang penyangga utama bangunan atau sokoguru yang oleh masyarakat setempat masih dikeramatkan dan masih berdiri kokoh menjadi saksi sejarah perkembangan Islam di Kadilangu dan sekitarnya. Keempat sokoguru itu terbuat dari kayu jati pilihan. Pada tahun 1990, pengurus Masjid Sunan Kalijaga kembali melakukan pembangunan fisik, meliputi tempat sholat dan tempat wudhu putri yang terpisah dengan pria. Letaknya tepat berada di sisi timur makam Sunan Kalijaga. Namun kedua masjid tersebut merupakan keterlibatan dari Sunan Kalijaga di dalam melakukan proses pembangunannya pada masa yang dahulu. Pembangunan Masjid Sunan Kalijaga ketika dibangun saat itu Sunan Kalijaga masih hidup. Namun pada masa itu masjid tersebut masih dalam bentuk musola seperti yang sudah saya sebutkan dahulu, dan dilanjutkan lagi oleh putra ketiga dari Sunan Kalijaga, yaitu Sunan Hati. Pada proses perbaikannya, surau tersebut menjadi sebuah masjid yang terlihat seperti sekarang ini. Pembangunan yang dilakukan oleh Sunan Hati pada tahun 1534. Hingga saat ini bangunan tersebut sebenarnya dilakukan beberapa kali renovasi. Atap masjid tersebut berbentuk limas bersusun dua, serta di bagian kubahnya terdapat pengeras suara untuk mengumandangkan azan yang dimiliki oleh Raden Said, yaitu Sunan Kalijaga. Gelar tersebut memiliki makna dan interpretasi. Pendapat umum berkembang di masyarakat adalah nama Sunan Kalijaga diambil dari kesukaannya yang suka berada di pinggir sungai sambil menjaga tongkatnya Sunan Bonang. Sementara itu, beberapa kalangan akademis berpendapat bahwa nama Kalijaga itu adalah berasal dari nama Arab atau Cina. Demikian sekilas tentang cerita dari Masjid Sunan Kalijaga. Terima kasih masih setia di channel
Farraudin Muiswatin present.